Akhir abad ke-19 adalah masa ketika manusia baru saja mengenal listrik, telepon, dan mesin uap yang mendominasi dunia. Para ilmuwan masih menganggap atom sebagai partikel terkecil dan tak terbagi. Namun, tahun 1896, sebuah kebetulan mengubah sejarah. Henry Becquerel menemukan bahwa garam uranium dapat memancarkan sinar misterius meski tanpa cahaya matahari. Ia tidak tahu bahwa inilah awal dari penemuan radioaktivitas. Tak lama kemudian, pasangan ilmuwan legendaris Marie dan Pierre Curie menemukan unsur baru, polonium dan radium, yang memancarkan energi luar biasa tanpa henti. Dunia mulai menyadari bahwa di dalam inti atom tersimpan kekuatan raksasa yang belum pernah dibayangkan. Menyingkap rahasia inti atom pada tahun 1911, Ernest Rutherford membuktikan bahwa atom bukanlah bola padat seperti yang diyakini sebelumnya. Lewat percobaan hamburan partikel alfa, ia menemukan bahwa atom memiliki inti kecil dan padat, tempat berkumpulnya hampir seluruh massa atom. 2 dekade kemudian, tahun 1932, James Chadwick menemukan neutron, partikel tanpa muatan listrik yang bisa masuk ke inti atom tanpa terhalang. Penemuan ini menjadi kunci, karena neutron dapat memicu reaksi berantai di dalam inti atom. Fisi nuklir, pecahnya kekuatan inti pada tahun 1938, di Berlin, ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan percobaan menembakkan neutron ke uranium. Hasilnya mengejutkan. Inti uranium terbelah menjadi 2 bagian lebih kecil, sambil melepaskan energi yang sangat besar. Inilah yang kemudian dikenal sebagai fisi nuklir. Namun, pemahaman ilmiahnya datang dari Lise Meitner dan keponakannya, Otto Frisch, yang menyadari bahwa energi besar itu berasal dari hukum Einstein, EMC massa yang hilang berubah menjadi energi. Dunia tiba-tiba menyadari bahwa rahasia paling dalam dari atom bisa digunakan untuk melepaskan tenaga sebesar matahari. Perang Dunia Kedua dan perlombaan nuklir. Saat kabar fisi nuklir tersebar, dunia tengah bergolak oleh Perang Dunia II. Para ilmuwan khawatir Nazi Jerman akan lebih dulu membuat bom atom. Di Amerika Serikat, sebuah proyek raksasa diluncurkan, Proyek Manhattan. Di bawah pimpinan Robert Oppenheimer, ratusan ilmuwan terbaik dunia termasuk Enrico Fermi, Niels Bohr, dan Richard Feynman bekerja tanpa henti. Tahun 1942, Fermi berhasil membuat reaktor nuklir pertama, Chicago Pile 1, membuktikan bahwa reaksi berantai terkendali bisa terjadi. 3 tahun kemudian, 16 Juli tahun 1945, uji coba bom atom pertama dilakukan di Gurun Alamo Gordo, New Mexico. Ledakan yang dikenal sebagai uji Trinity menghasilkan cahaya lebih terang dari matahari, meninggalkan awan jamur raksasa. Oppenheimer kala itu mengutip kitab Bhagavad Gita. "Kini aku menjadi kematian, penghancur dunia." Beberapa minggu kemudian, bom atom dijatuhkan ke Hiroshima 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki 9 Agustus tahun 1945. Puluhan ribu orang tewas seketika, dan dunia terkejut dengan dahsyatnya kekuatan nuklir. Perang Dunia Kedua pun berakhir, tapi era nuklir baru saja dimulai. Dari senjata ke energi setelah perang, perhatian bergeser dari senjata ke pemanfaatan damai. Nuklir mulai dikembangkan untuk pembangkit listrik dan kedokteran. 1951, reaktor nuklir pertama di Idaho, Amerika Serikat, menghasilkan listrik. 1954, Uni Soviet membangun pembangkit listrik nuklir komersial pertama di Obninsk. Energi nuklir kemudian menyebar ke seluruh dunia, menjadi sumber listrik alternatif dengan daya besar dan emisi rendah. Selain itu, radioisotop nuklir digunakan dalam kedokteran, misalnya untuk diagnosis kanker dan terapi radiasi. Warisan ganda nuklir. Sejarah penemuan nuklir adalah kisah dengan 2 wajah. Di satu sisi, ia memberi harapan besar, energi melimpah, kemajuan medis, dan eksplorasi luar angkasa. Di sisi lain, ia membawa bayang-bayang kehancuran, senjata nuklir yang mampu memusnahkan peradaban. Hari ini, manusia masih hidup dalam ketegangan itu. Nuklir bisa menjadi berkah besar, atau bencana terbesar umat manusia. Semuanya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya.